Saya Sutopo, orang tua dari seorang siswa dari TK Don Bosco 1, Gabriel Ariela di TKB. Waktu di awal pembelajaran jarak jauh ini rencana akan diadakan, saya cukup merasa pesimis. Saya akan merasa bahwa semua kegiatan akan dilimpahkan kepada orang tua, sehingga guru-guru hanya mengirimkan tugas, lalu orang tua di sini mengerjakan bersama dengan anak-anaknya. Dan itu awalnya saya akan merasa cukup keberatan dan kebingungan. Saya merasakan kekhawatiran bahwa apakah anak saya yang berada di TK itu bisa mengikuti pelajaran jarak jauh yang disediakan oleh TK Don Bosco 1. Kemudian setelah beberapa bulan berjalan dan berganti tahun ajaran, awalnya juga saya masih ragu apakah guru-guru dari TK Don Bosco dan program-program disiapkan itu cukup menunjang untuk anak saya. Dan sempat di awal saya berpikir untuk tidak melanjutkan anak saya bersekolah sementara. Tetapi ternyata setelah kami coba untuk menjalankan, kemudian ada pertemuan antara orang tua dan murid dengan kepala sekolah, kami bisa berkomunikasi dengan guru-guru dan kepala sekolah. Kemudian dalam 2 minggu pelajaran jarak jauh ini berjalan di TK Don Bosco 1, saya merasakan perubahan yang sangat signifikan, baik dalam penyiapan materinya, videonya, kemudian material presentasinya, sangat disiapkan baik oleh para tim guru dari TK Don Bosco 1. Misalkan yang pertama akan dikasih video call bersama dengan guru-guru setiap paginya. Kemudian juga ada video call dalam grup kecil supaya bisa tersapa semua muridnya. Kemudian juga ada video-video link pembelajaran yang dipost di YouTube. Dikasih linknya, ada bernyanyi bersama, gerak dan lagu bersama, ada aktivitas, dan yang terakhir ada material yang setiap 2 minggu sekali akan diberikan dari guru-guru kepada orang tua. Nah, ini contohnya aktivitasnya, jadi sudah dibikin paket seperti ini, ada hari-harinya. Nah, ini adalah kegiatan hari ini. Jadi nanti ada instruksi cara mengerjakannya di YouTube. Kemudian di sini anak-anak bisa mengerjakan. Dan yang pasti anak saya merasa sangat senang sekali memutuskan kembali bersekolah di Don Bosco. TK Don Bosco 1 merupakan suatu keputusan yang tepat dan tidak membuat saya menyesal, dan anak saya pun juga gembira. Saya Ibu Hana, orang tua dari Graciela, TKB 1, TK Don Bosco 1 Kelapa Gading. Saya melihat banyak kemajuan dan improvisasi dari guru-guru dalam membuat PJJ setiap harinya. Kami bersyukur di masa pandemi ini, anak-anak kami tetap bisa merasakan aura belajar di sekolah, di mana guru-guru mengedukasi materi dengan peralatan-peralatan, alat-alat bermain, memakai lokasi di kelas ataupun di sekolah. Hal ini membuat mereka merasa benar-benar belajar dan bermain dari sekolah. Kemudian mereka juga diwajibkan memakai seragam setiap harinya dan diabsen setiap pagi sesuai dengan waktunya. Kami bersyukur nilai-nilai edukasi ini, nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran jarak jauh ini bisa melatih kedisiplinan anak-anak kami dalam belajar tepat waktu dan juga mendisiplinkan mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Tentunya semua diharapkan ada kerjasama dari guru dan juga kami orang tua, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan. Terima kasih untuk setiap usaha, niat, tenaga, kreativitas dari semua guru dan karyawan yang mengupayakan PJJ ini bisa berjalan dengan baik di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Rosa, orang tua dari Maverick, siswa di TKA 1, TK Don Bosco 1, Kelapa Gading. Yang pasti adalah saya merasakan banyak perubahan yang baik, di mana sekolah terlihat lebih well prepared untuk memberikan pembelajaran yang efektif, walaupun secara online, di mana tetap ada tatap muka secara langsung antara siswa dengan guru lewat Zoom, lewat WhatsApp video call setiap hari di jam yang sudah ditentukan di pagi hari. Jadi walaupun bersekolah di rumah tapi tetap dibiasakan anak untuk bangun pagi, untuk berdoa pagi, untuk bernyanyi di pagi hari, membangun semangat walaupun kita di rumah aja
semasa pandemi ini. Kemudian ada interaksi juga antara guru dan siswa, meskipun tidak bertemu secara langsung dan udah lumayan lama nggak ketemu, tapi guru dan siswa bisa tetap dekat karena ya, komunikasi yang lebih intens. Nah, kemudian untuk pemberian materinya pun lebih baik dengan adanya video interaktif yang bisa dilihat dari YouTube. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya Eva, mama dari Zoe, TKA 1, TK Don Bosco 1, Kelapa Gading. Saya merasa PJJ yang telah dijalankan semakin membaik. Anak-anak diberi waktu untuk dapat bertemu dengan teman-teman dan guru-guru secara online. Dan juga tetap merasakan suasana di sekolah walau mereka melaksanakan kegiatan sekolah di rumah saja. Selain itu, anak-anak tetap dilatih kedisiplinannya dengan harus tetap mengenakan seragam sesuai jadwal dan absen pada jam yang telah ditentukan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Kami selaku orang tua akan tetap berusaha membantu kegiatan belajar mengajar dari rumah agar anak-anak dapat mengikuti jadwal dari guru. Terima kasih kepada semua guru yang selalu kreatif dan tetap mengajar anak-anak kami walau tidak bisa bertatap muka. Halo, saya Monik, mamanya Adeline dari kelas 3A SD Don Bosco 1. Kalau menurut saya untuk tahun ini home learningnya sudah cukup bagus dan anak-anak juga interaksinya juga sudah cukup bagus dan semangat untuk melakukan kegiatan sekolah. Semoga untuk kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan supaya kegiatan belajar mengajar juga lebih efektif dan tidak menyulitkan kami sebagai orang tua. Thank you. Selamat sore Pak Primus, saya Sheni, orang tua dari Jojo kelas 7. Saya berterima kasih sekali atas progres yang sudah jauh kami rasakan dalam pembelajaran home learning tahun ini. Persiapan dari pihak sekolah, baik itu untuk aplikasi, persiapan materi, persiapan tugas, jauh lebih baik dibandingkan semester sebelumnya, dimana memang benar seperti kata Pak Primus di pertemuan kemarin, karena situasinya begitu mendadak, jadi semuanya kaget. Nah, saya juga apresiat karena guru-guru bersedia hadir semua di sekolah untuk memberikan pembelajaran online ini. Kemudian ada beberapa kendala sih yang masih ada dan itu pasti akan diusahakan untuk menjadi lebih baik ya. Yang pertama itu koneksi internet yang masih kadang-kadang suka terputus. Kemudian yang kedua itu ruangan guru yang mengajar. Juga yang kalau ngajar itu di satu kelas saya juga kurang tahu deh itu apa ada banyak orang atau enggak gitu. Tapi akhirnya suasananya itu jadi berisik. Akhirnya anak-anak juga dengarnya tuh agak sulit. Untuk guru itu menjelasin, mereka dengarnya lebih sulit gitu. Jadi mau masukkan aja supaya kedepannya mohon interaksi internetnya tuh lebih stabil. Kemudian guru-guru kalau bisa juga jangan rame-rame di satu ruangan gitu supaya pengajarannya lebih enak. Terus yang ketiga mungkin anak-anak harus selalu menyalakan videonya, jadi terlihat kalau mereka itu hadir, karena termasuk di anak saya juga suka saya tegur harus nyalain supaya tahu gurunya kalau kamu itu hadir gitu. Sekian aja sih, kita juga sebagai orang tua akan berusaha menemani anak-anak supaya home learning ini juga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya Yudi Darmawan. Berterima kasih atas pelaksanaan daring sampai dengan saat ini yang menurut saya pribadi berjalan sudah cukup baik.
Namun, saya mengusulkan agar pelaksanaan daring ini bisa dievaluasi mungkin setiap 3 bulan sekali secara teratur sehingga bisa didapatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar yang tidak jauh berbeda dengan konsep pelajaran tatap muka di kelas seperti yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 ya. Lalu dari segi siswa sendiri, anak saya mengatakan bahwa tidak jauh berbeda dengan pelajaran di kelas, namun hal yang dirasakan adalah pada saat mengerjakan soal ya, mungkin itu yang dirasakan tingkat kesulitan soalnya cukup sulit ya. Namun saya sangat mengapresiasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh para tim guru untuk para anak didik. Semoga hal ini dapat berlanjut terus. Demikian pendapat dan tanggapan saya mengenai sistem daring untuk pembelajaran siswa di rumah menggantikan tatap muka. Saya Yudi Damawan, selamat pagi dan terima kasih. Halo, nama saya Tania, saya dari kelas 7B. Home learning di SMP Don Bosco 1 menggunakan Microsoft Teams. Sistem ini sangat memudahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Apabila saya kurang jelas, Bapak dan Ibu guru juga sangat membantu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya orang tua murid dari Katarina Freya, kelas 11 IPS. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan Sekolah Don Bosco Kelapa Gading 1 sudah cukup baik dan sudah ada peningkatan kualitas di tahun ajaran baru ini. Pemilihan aplikasi Microsoft Teams sebagai sarana pembelajaran jarak jauh sangat-sangat membantu. Untuk kedepannya, harapan saya, kualitas jaringan internet di sekolah lebih ditingkatkan lagi dan Sekolah Don Bosco bisa lebih mengembangkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya Ika, mamanya Senatama, kelas 11 IPS. Menurut saya pembelajaran online yang sekarang dilakukan SMA DB1 sudah lumayan baik gitu dibandingkan mungkin ke sebelumnya gitu ya. Ada beberapa kali memang saya mendengar kayak Sena mengalami kesulitan karena misalnya gurunya berbicara terlalu cepat atau menjelaskan terlalu cepat. Menurut saya sih mungkin itu karena masalah belum terbiasa aja. Nah, saya juga melihat guru-guru cukup tegas walaupun online. Saya beberapa kali mendengar ketika anak-anak tidak muncul di online itu juga ditegur. Bahkan Sena sendiri pun juga pernah ditegur. Saya pribadi sih tidak keberatan dengan itu. Karena menurut saya walaupun online, anak-anak tetap harus belajar disiplin, belajar bertanggung jawab. Karena toh nanti mereka juga bagaimanapun juga itu modal yang mereka perlukan. Tidak hanya soal pelajaran, tapi juga bagaimana bersikap, menghargai orang lain, bagaimana bertanggung jawab, itu juga modal yang penting. Terima kasih sedikit ulasan dari saya. Semoga Bapak Ibu berkenan. Nama saya Alexandra Grinilduni dari kelas 12 IPA. Pembelajaran online di SMA Don Bosco 1. Untuk kualitas jaringan internet selama belajar mengajar ini cukup baik karena kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan internet atau gangguan jaringan. Untuk penyampaian materi dari guru-guru pun cukup jelas, karena kami siswa-siswa dapat menerima dan mengerti baik materi-materi yang diberikan. Selain itu, biasanya penyampaian materi disertakan dengan pemaparan PowerPoint dan juga latihan-latihan soal. Kemudian untuk kenyamanan kami selama belajar ini, kami merasa sangat nyaman karena walaupun tidak dapat bertemu langsung dengan guru-guru atau teman-teman, kegiatan belajar mengajar ini tetap lancar dan juga menyenangkan. Sekian dari video ini, terima kasih. Saya Jovan Transantius. Saya menduduki kelas 12 IPA di SMA Don Bosco 1. Menurut saya, pembelajaran online kelas selama pandemi ini sudah sangat baik. Pertama dari segi internet. Guru-guru difasilitasi internet yang bagus, sehingga kami para murid dapat mengikuti pelajaran tanpa adanya patah-patah atau lag sedikit pun. Yang kedua, dari pembawaan materi. Materi yang dibawakan oleh guru-guru sudah sesuai dengan kurikulum dan pembawaannya sangat mudah dipahami. Yang ketiga, kenyamanan belajar.
Menurut saya, pelajaran online class ini sudah sangat nyaman karena suasana yang kondusif sehingga kami para murid dapat mendengarkan penjelasan dari guru dengan sangat baik. Sekian dari saya, terima kasih. Erwin, orang tuanya Jose. Pembelajaran online ini efektif karena dengan begitu anak saya bisa bangun lebih pagi belajar. Nah, saat ini pun sedang online, Bu. Halo. Ini kameranya. Ada lebih ditingkatkan lagi. Kadang-kadang masalah utama di sini adalah jaringan, Bu. Kadang-kadang jaringannya suka kalau banyak yang pakai agak sedikit terganggu. Ya, itu aja.